Biasanya belum datang Pak, ini belum join. Pak Famul, Bu Farida, Pak Sinin, Pak Abdillah, belum ada ya. Nggih. Masuk ini karena Pak Ifdal. Masuk. Oh, Pak Ifdal ten Kopertais ta, Pak? Kemarin, Ini lho Pak Ifdal gambarin ning Kopertais. Bang kemarin ya. Pak Ifdal sudah masuk ini. Pak Farida sudah. Halo Bu Farida. Assalamualaikum. Salam. Betul. Waalaikumsalam. Ten kantor KUA ta niki, Pak? Nggih, Waduh. nikah malih. Pun monggo Pak Kak anu. Pak Kamto, Ya. kula mulai ya. Ya, monggo. Monggo. Ya. soalnya misalnya kok kali ajar kan ya, jadi misalkan Nusantara ya berarti ya tinggal kakak, wisata kakak kali ajar. Enggak terus aku bocoran anak arek itu sih, kalau dikasih dengan itu loh. Tadi aku publish sih, aku itu arek yang publish promosi pertama, tidak ada itu. Enggak orang Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pun nggih. Ya, monggo Pak. Masih rame, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kaprodi, Bapak Dekan, yang terhormat Bapak Ibu dosen Ekonomi Syariah, yang terhormat teman-teman daripada Hima ESI yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa silaturahmi dalam agenda yaitu silaturahmi virtual, ya, silaturahmi online antara dosen, kemudian Kaprodi, dan teman-teman pengurus mahasiswa atau Hima ESI. Sebelum acara kita mulai, di sini ada beberapa sajian yang akan kita sajikan. Yang pertama yaitu tentang skripsi, ya, tentang skripsi dan akreditasi nanti yang akan disampaikan oleh Pak Sukamto selaku Kaprodi Ekonomi Syariah. Yang kedua ada evaluasi pembelajaran. Mungkin evaluasi pembelajaran ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhsinin. Evaluasi pembelajaran ini akan kita bagi menjadi dua nantinya. Yang pertama yaitu kita evaluasi untuk pembelajaran yang kemarin dan untuk persiapan semester depan. Artinya semester depan ini kita insya Allah menurut kabar
itu masih belum bisa kuliah offline. Jadi semester depan kita masih online. Kabarnya seperti itu. Kemudian yang terakhir akan kami sampaikan terkait penelitian kolaboratif, di mana nantinya penelitian kolaboratif ini sangat sangat penting sekali, khususnya bagi dosen-dosen semua, dan bisa menyelamatkan daripada dosen-dosen yang serdos. Oleh karena itu, marilah kita buka acara ini dengan baca Al-Ummul Quran. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih banyak. Kemudian sebelum kita mulai, marilah kita berdoa lagi. Kita bacakan Fatihah. Kita tujukan semoga mahasiswa ekonomi syariah untuk mahasiswa baru yang detik ini ada 46 mahasiswa yang daftar di ekonomi syariah. Semoga terus bertambah sampai di angka 60 dan 70. Ya. Marilah kita berdoa. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih banyak. Untuk yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh Pak Sukamto. Untuk poin pertama yaitu tentang sambutan dulu, ya, sambutan Pak Sukamto. Kemudian yang kedua berbicara tentang skripsi. Yang ketiga tentang akreditasi. Oke, monggo Pak Kamto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah wa ala qatillah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi melalui fasilitas daring ini ya. Soalnya ini pertemuan yang pertama dan perdana, karena selama ini kita belum memaksimalkan pertemuan. Insyaallah kita akan terus kita koordinasi untuk kesuksesan dari prodi kita jurusan ekonomi syariah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen ya, yang telah join di kesempatan siang hari ini, pagi hari ini, kepada pengurus mahasiswa HIMA-SI, tadi saya lihat Mas Bahrul juga ada, dan yang lain-lain. Terima kasih sudah mengikuti rembuk bersama silaturahim bersama di kesempatan siang hari ini. Tadi diinformasikan oleh Pak Nizar tadi, terima kasih Pak Nizar, perolehan mahasiswa baru kita sudah 46 ya, 46 ini semoga tidak berkurang, bertambah. Harapannya bisa 60, kalau 60 berarti harus 3 kelas. Ini juga tantangan untuk kita semua ini, para dosen-dosen semua, untuk keaktifan lebih tinggi lagi, kan? Harus lebih aktif lagi dibandingkan dengan yang tahun yang lalu, ya, tahun yang kemarin. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini saya mendapatkan bagian berkaitan dengan ini ya, progres dari karya mahasiswa berkaitan dengan skripsi. Nah, skripsi teman-teman mahasiswa di semester 8 yang sebentar lagi akan mengalami memasuki proses wisuda ya. Alhamdulillah ada 23 mahasiswa yang sudah mendaftar. Jadi kalau jumlahnya 24, yang daftar 23. Yang satu itu adalah angkatan 2015. Jadi ini tidak saya sebutkan, ya perlu ada bimbingan khusus dari para dosen untuk kelancaran dari teman-teman mahasiswa. Dan saya ucapkan terima kasih telah membimbing teman-teman mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir. Segera saya informasikan bahwa dari sekian keberhasilan menyelesaikan skripsi SI termasuk yang paling pertama, Pak. Jadi mahasiswa ketika tepat waktu itu sudah daftar semua, kecuali satu itu.
dan yang lain-lain insya Allah menyusul. Maksudnya prodi lain, esi sudah selesai semua. Jadi tinggal menunggu jadwal ujian. Kalau kemarin hari Sabtu itu saya ajukan ujiannya, saya ajukan misalnya gimana Pak kalau Bapak kepadekan ujiannya tanggal 3 tanggal 15 besok itu, jadi tanggal 15 hari Rabu dan hari Kamis. Ternyata Pak Dekan belum memberikan restu dan akhirnya kita undur hari Rabu minggu depan. Jadi mohon Bapak Ibu dosen bisa menyiapkan untuk pelaksanaan ujian skripsi hari Rabu dan Kamis minggu depan. Nanti jadwalnya menyusul. Kemudian beberapa yang saya amati dari karya penulisan mahasiswa itu sudah lumayan, mungkin karena pandemi ini ya, sebagian dari mahasiswa untuk judul skripsi dan tema-tema kajiannya berubah dari proposal yang diajukan. Jadi ada beberapa mahasiswa yang judul skripsinya dan proposalnya itu berbeda. Karena mungkin tidak bisa akses penelitian di tempat sehingga pindah judul lain. Tapi ada beberapa mahasiswa juga yang banyak juga yang masih memakai judul proposal yang diajukan ketika ujian proposal itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beberapa yang saya amati dari penulisan karya tulis mahasiswa, kalau kita merujuk kepada standar penulisan ya, kan di PFI ini punya buku panduan gitu. Mungkin nanti Bapak penguji ya, baik penguji 1 atau penguji 2 barangkali bisa memfokuskan kepada mengikuti template yang ada di buku panduan itu. Kemarin saya lihat beberapa mahasiswa yang belum mengikuti itu, utamanya di penulisan footnote, kemudian daftar pustaka, kemudian teknis penulisan terjemahan dan yang lain-lain masih harus dibenahi dan mungkin nanti di pas ujian itu mohon masukan dari para dosen penguji. Kemudian ini juga menjadi pembelajaran kepada teman-teman mahasiswa yang sekarang KKN ini ya. Nanti ke depan ini di semester 7 akhir sudah harus punya gambaran tentang proposal. Mungkin bisa saya mohon untuk kepada para dosen itu memberi istilahnya itu tema-tema kajian ya. Jadi tema-tema kajian yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Kalau mohon maaf yang kemarin memang kayaknya dipaksakan itu ya, sehingga ketika ujian ketika seminar proposal itu judul-judul yang ya sesuai dengan sangat mikro sekali ya kajiannya itu ya. Jadi sangat mikro sekali dan fikih muamalah banget gitu. Jadi nuansanya nuansa fikih muamalah. Mungkin harapan saya ke depan ini utamanya semester 7 nanti itu mohon Bapak dosen, Ibu dosen bisa memberikan masukan tema-tema kajian yang itu bisa dikembangkan menjadi pokok kajian skripsi. Yang terakhir berkaitan dengan skripsi, bahwa skripsi itu nanti akan diwujudkan dalam bentuk jurnal, itu. Jadi sehingga cek plagiasi dari ya sebenarnya saya ini yang punya tugas untuk cek plagiasi, teman. Mungkin nanti minta bantuan Pak Nizar ya untuk cek plagiasi itu karena di akhir ada produk jurnal itu yang harus di-publish itu dan itu sangat bermanfaat bagi para dosen pembimbing. Silakan bagi para dosen pembimbing Bapak Ibu untuk bisa upload jurnal sesuai dengan karya mahasiswa itu kalau kita di jurnal Malia tentu harus disesuaikan, harus dirubah dengan template dari jurnal yang ada. Ini sangat mendukung untuk pendampingan. Selainnya itu untuk publish jurnal untuk dosen-dosen. Dan nanti mahasiswa juga bisa, mahasiswa yang bersangkutan tentu akan diikutkan dalam penulisan jurnal itu. Saya kira itu yang berkaitan dengan skripsi dan karya teknis penulisan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan akreditasi. Ini insya Allah kalau kita lihat
jadwalnya itu tahun 2021 bulan Agustus, Juli atau Agustus itu sudah harus mengirim borang akreditasi. Kira-kira kalau kita hitung sekarang berarti ya sudah setahun, Pak. Kalau kita hitung mulai sekarang berarti hitungannya setahun. Harus kita persiapkan mulai sekarang. Nah, untuk itu saya berharap partisipasi dari para dosen ini. Kalau kita mengikuti standar akreditasi yang terbaru itu ada 9 standar. Jadi kita ini termasuk yang akreditasi mengikuti 9 standar. Nanti perlu kita bentuk tim nanti di grup dosen komisaris ini, saya yang bertanggung jawab kepada orang standar 1, standar 2, standar 3, standar 4 dan seterusnya sampai standar 9. Saya kira nanti bisa kita koordinasikan dengan prodi lain ya. Seperti di PAI kemarin standar-standar itu masing-masing standar juga didukung dari dosen-dosen yang prodi-prodi lain. Nanti kita bentuk siapa yang koordinator dari tiap standar itu, kemudian ya, dari prodi lain bisa membantu untuk hilang. Monggo, Pak. Oke. Lanjut. Saya lanjutkan ya. Pak Sukanto kehilangan sinyal. Mati, Pak. Nggih. Nah, saya lanjutkan untuk akreditasi kita di prodi, karena hidup matinya prodi itu di akreditasi ini, sehingga ya berharap partisipasi dari para dosen untuk bisa menyukseskan akreditasi. Dan soalnya kita dalam waktu dekat ini akan kita susun penanggung jawabnya per standar.
Pak, HP saya muter mati, Pak. Oke, Pak. Singkat cerita, Pak. Gimana ini? Nama laptop, Pak. Iya, nggak boleh itu, Pak. Udah. Oh, Nah, nama laptop. Saya. Saya muter mati. sambil menunggu Pak Sukanto, saya bacakan beberapa kesimpulan daripada apa yang disampaikan oleh Pak Sukanto. Yang pertama yaitu dosen lebih aktif ya, artinya lebih aktif. Jadi pengajarannya mungkin harus lebih aktif, kemudian promosinya juga lebih aktif. Kemudian yang kedua, bahwa yang mengikuti ujian skripsi itu hampir semuanya daripada semester 8 kecuali 1 orang, karena 1 orang ini itu semester 10. Kebetulan pada semester 8 kemarin dia tidak bisa menyelesaikan studinya karena alasan mungkin menikah dan punya anak. Dan hari ini semoga yang satu itu, mahasiswa satu yang belum menyelesaikan skripsi itu semoga bisa lulus pada tahun ini. Kemudian pelaksanaan ujian skripsi itu minggu depan. Untuk jamnya mulai jam 8:30 sampai sore. Mungkin nanti setiap dosen nanti akan menguji kurang lebih 6 kalau nggak salah ya. Karena satu dosen itu membimbing 3, maka besar kemungkinan untuk ujian itu 6 yang akan diuji. Alhamdulillah untuk dosen ekonomi syariah semua sudah mempunyai jabatan fungsional, terutama Pak Sinin, dan akhirnya Pak Sinin nanti itu juga ikut menguji pada skripsi nanti ya, yang akan diuji pada hari Rabu. Kemudian nantinya daripada skripsi yang dibuat mahasiswa itu akan dibikin jurnal. Jadi yang bikin jurnal bukan dosennya, tapi yang bikin jurnal adalah mahasiswanya. Ya. Jadi yang bikin jurnal itu mahasiswanya. Oleh karena itu harapan kami, ya, setiap dosen nanti ketika membimbing skripsi itu silakan mensitasi. Ya. Jadi mereka disuruh mensitasi karya kita yang relevan atau cocok dengan penelitian mahasiswa. Caranya bagaimana? Caranya silakan lihat Google Scholar dari dosen masing-masing, seperti Bu Aslihah itu punya Google Scholar. Jenengan update karya-karya yang terbaru, karena Bu Aslihah ini tahun ini mungkin yang paling banyak jurnalnya, ngebut jurnal ya. Itu dilihat kemudian dicocokkan dengan karya mahasiswa. Nah, mahasiswa tersebut disuruh mensitasi. Mensitasinya dalam bentuk yang pertama footnote, yang kedua daftar pustaka. Daftar pustaka, urut-urutan daftar pustaka seperti di Google Scholar itu. Mana Pak Sukanto? Mungkin untuk skripsi ada pertanyaan, mungkin nantinya akan dijawab oleh Pak Sukamto. Agama ini.
Monggo yang bertanya. Nah, Bu Farida. Nggih. Nggih, monggo. Tentang skripsi nggih. Tentang skripsi nggih. Nggih. Ini tanya teknisnya dulu aja untuk ujian skripsi besok itu tatap muka apa pakai ini online? Oke. Ada lagi, Bu? Terus yang kedua terkait jurnal tadi loh. Nggih. Hasil dari skripsi itu yang buat jurnal mahasiswanya. Mahasiswanya. Nggih. Kan biasanya yang bikin jurnal kan dosennya. Iya. Nah, sekarang dibalik. Terus untuk ada ininya untuk masukkan ke jurnalnya bebas apa dibatasi ke ekonomi syariah atau nanti kita buat wadah sendiri khusus untuk skripsi mahasiswa, hasil skripsi dan pembimbing jurnalnya itu. Sementara itu saja dulu untuk pertanyaan saya. Mungkin yang lain, Bu. Ini. Bu Aslika, Pak Ifdol. Nah, Pak Sukamto. Saya ngikut saja. Oh, ngikut saja, Pak. Monggo, Pak Sukamto, lanjut. Belum mati, Pak. Tadi sampai ini ya, sampai akreditasi itu. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan susun tim-timnya berkaitan dengan yang mengisi setiap standar, nanti koordinatornya dari kita, nanti yang lain-lain dari prodi lain membantu kita untuk pengisian borang itu. Mungkin dalam satu semester ini kita memang harus siapkan Pak matang-matang, nanti kita kirim di awal tahun 2021 insya Allah. Jadi biasanya sebelum pengajuan itu hari hanya sebelumnya harus sudah terkirim dulu. Jadi insya Allah kita siapkan mulai nanti insya Allah bulan Agustus selama kita hilang lagi. saya kira itu Pak Nizar. Nggih. Untuk teman-teman mahasiswa nanti mohon bantuannya untuk kan untuk pengisian borang itu juga tidak lepas dari aktivitas mahasiswa. Nanti teman-teman mahasiswa utamanya yang semester 8 ini, yang semester 7 menginjak semester 7 untuk partisipasinya untuk kita minta bantuan untuk mengisi borangnya itu. Karena kita untuk pengisian kan mahasiswa yang lebih tahu apa yang telah mereka kerjakan dalam beberapa semester terakhir ini. Oke, saya kira itu dari saya. Terima kasih waktunya. Mohon maaf ini HP saya pewanas tadi. Ini saya pakai laptop mudah tidak bisa. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan Pak Sukamto. Silakan. Untuk teknis skripsinya itu nanti ujiannya itu offline atau online? Ujiannya nanti Pak ini tatap muka. Oh, berarti offline ya? Iya, offline. Offline. Jadi tanggal hari Rabu, Kamis minggu depan itu ujiannya seperti ujian biasa, Pak. Kita ketemu di kelas di lantai 3 insya Allah orang kita untuk ujian itu. Untuk startnya jam berapa, Pak?
Jam biasa kita jam 8 Pak nanti sampai selesai. Insya Allah waktunya 2 hari kan, jadi saya bagi-bagi yang hari Rabu siapa, yang hari Kamis siapa. Oh, ngoten. Okay. Kemudian ada briefingnya Pak. Hari ini sebenarnya para prodi ada briefing, nanti misalnya sebelum ujian ada briefing dulu. Oh gitu. Briefing kepada dosen-dosen gitu. Ya ini belum saya sampaikan, ini hari ini ada pertemuan prodi-prodi untuk teknis dari ujian itu di fakultas. Kemudian, tapi kemarin sudah saya sampaikan kepada Pak Dekan bahwa ujian kita adalah tatap muka ya, seperti ujian biasa. Kemudian untuk yang jurnal tadi Pak, mahasiswa itu di samping membuat skripsi itu dibuat rangkuman jurnal atau jurnal? Jurnalnya Pak. Bukan rangkuman jurnal. Bukan, di samping dia mengumpulkan soft file dan hard file-nya skripsi itu, dia juga menyetorkan jurnal. Jadi sudah dalam bentuk jurnal, ada abstraksi, ada pendahuluan, ada isi, ada kesimpulan, ada saran, ada rekomendasi. Seperti jurnal-jurnal biasa. Berarti sudah submit atau artikel aja Pak? Artikel aja Pak. Oh, artikel saja. Ya, artikel saja. Nanti yang mengirim itu dosen yang bersangkutan. Oh, ngoten. Masih diserahkan ke dosen yang bersangkutan. Diserahkan ke dosen yang bersangkutan. Iya. Kalau bentuk mahasiswa mengirim sendiri ya, mohon untuk mencantumkan dosen yang membimbing itu kan itu. Ngoten. Iya. Kemudian sudah Pak, untuk terkait akreditasi itu kan kurang 1 tahun Pak ya? Ya. Itu kira-kira kapan kita akan membuat tim, bulan depan atau bagaimana? Kita jadwalkan Pak nanti di awal-awal Agustus gitu loh Pak. Awal Agustus. Ini kan sudah Juli ya. Ini karena Juli ini ada ujian ini, terus nanti persiapan yudisium dan sebagainya, nanti di awal-awal Agustus kita persiapkan untuk koordinatornya setiap standar itu ya, dari kita saja nanti, terus yang lain bisa mengikuti. Oke. Mungkin karena harus melacak-lacak itu toh. Nanti mungkin setiap nanti kita libatkan, jadi anggotanya itu tidak hanya dari dosen saja, tetapi nanti ada anggota eksternal, yaitu ibaratnya asisten lah gitu ya. Jadi asistennya itu kita ambil dari mahasiswa. Iya. Jadi ada 2 struktur. Yang pertama ada struktur dari dosen, yang kedua ada struktur dari mahasiswa itu sendiri gitu ya. Sehingga nantinya akreditasi ESI itu diharapkan lebih baik daripada akreditasi yang sekarang. Betul. Mengapa lebih baik? Karena nantinya tahun depan mungkin ESI akan mempunyai 2 doktor. Ya. Mungkin 2 dokter kan lumayan poinnya Pak. Gitu. Ya dokter sama ini bantu lulus apa? Dokter suntik nih. Jadi seperti itu. Yang lain-lain cepat S3 Pak Ibdal udah lulus Ibdal. Jadi tentang akreditasi seperti itu. Nggih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu atau mahasiswa? Ibu, Bapak dosen atau mahasiswa? Saya tanya lagi Pak. Nggih. Saya Pak Nizar. Nggih. Nah, kembali ke jurnal lagi Pak Nizar. Tadi kan yang dibuat hanya artikel ya. Ini biar artikel itu bisa submit. Bagaimana kalau diwajibkan submit? Biar tidak hanya artikel saja kemudian nggak disubmit gitu loh Pak. Oke. Ya. Maksudnya lanjutan dari artikel itu tadi, bagaimana kelanjutannya? Itu gini Pak Nizar, yang submit tadi itu sebenarnya kaitannya dengan kita sebagai dosen harus mewajibkan kepada mahasiswa berikutnya, angkatan berikutnya untuk submit di jurnal-jurnal yang telah kita kirim, Bu. Sehingga akan menambah kredit poin di jurnal kita itu gitu. Harus diwajibkan memang. Ini kemarin di PAI sekarang sudah banyak dosen yang menulis, sehingga mahasiswa harus diwajibkan untuk mensubmit karya dosen itu.
mungkin dari proses submit itu mungkin dosen bersangkutan itu bisa membantu gitu ya. Jadi silakan ini disubmit di jurnal A, silakan bisa disubmit di jurnal B. Mungkin ada kebijakan dari Pak Sukamto, nanti ketika mahasiswa tersebut itu bisa submit, itu ada nilai plusnya buat mahasiswa tersebut. Gitu ya. Tambah ongko siji, tambah ongko telu. Jadi seperti itu ya. Ya, insya Allah Bu. Oke, terima kasih. Jadi A-nya itu nanti A besar gitu ya buat yang bisa submit ke jurnal. Kadang-kadang mahasiswa itu punya artikel, kemudian artikelnya tidak dipublish, ya wis terhapus oleh email-email yang lain dari FAI, ya hilang. Nah itu, iya. Itu. Nah oleh karena itu nanti bagi yang berminat untuk submit itu silakan submit ke jurnal-jurnal, mungkin jurnalnya yang biasa-biasa aja. Yang biasa kemudian OJS-nya genah. Artinya OJS-nya genah itu bayarnya murah, ya sekitar 50 lah paling murah gitu. Kemudian dia OJS tersebut itu bisa tersinkron dengan Google Scholar gitu. Jangan asal jurnal kemudian disubmit gitu aja. Banyak yang gratis kok. Itu mungkin untuk jurnal. Untuk yang lain mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa. Nambah Pak Nizar. Mohon Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa ini di Borang itu memang harus ada ada standar yang berkaitan dengan karya dosen. Jadi sementara ini Bapak Ibu dosen dan saya sendiri kurang punya karya lah ya, termasuk buku atau buku ilmiah atau mungkin berkaitan dengan modul atau apa, itu kita memang belum ada. Mohon yang sudah ada barangkali bisa mulai sekarang saya dikasih istilahnya pinjaman lah, bisa saya koleksi nanti ketika kita sudah menghadapi akreditasi itu kita tidak gelandapan mencari-cari. Nah mungkin karya-karya mahasiswa atau mungkin karya dosen yang di semester lalu itu ada, mungkin bisa istilahnya diterbitkan lah itu ya, sebagai karya ilmiah itu menjadi kredit poin kita di jurnal ini. Sementara ini belum ada, ini sedikit yang punya. Mohon untuk itu Bapak dosen berkaitan dengan karya ilmiah termasuk buku ya, atau mungkin proceeding lah ya, itu bisa saya bisa dipinjami untuk persiapan akreditasi pengisian itu. Itu yang tambahan saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih penyampaian dari Pak Sukamto. Semoga penyampaian 2 poin tersebut, yaitu skripsi dan akreditasi, nantinya kita bisa kerjasama dan sama-sama kerja untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada ekonomi syariah Universitas Siddhartha Pasuruan, sehingga nantinya akreditasi di ESI semakin bagus, ya, bisa untung-untung bisa A nantinya. Itu karena didukung oleh dosen dan mahasiswa. Kemudian untuk selanjutnya ini Pak Musinin, karena Pak Musinin kebetulan pegawainya 2 lagi izin semua, jadi beliau menunggu KJKS. Ini ada 2 poin. Yang pertama tentang evaluasi pengajaran bulan kemarin. Nah, mungkin ada solusi atau cerita Bapak Ibu dosen tentang pengajaran bulan kemarin ya. Kemudian ada tanggapan dari mahasiswa, kendalanya di mana, mungkin nanti bisa diwakili oleh siapa nanti, Baitur Rohim atau Dara atau Nani ya. Jadi dari dosen-dosen dulu mengutarakan enaknya apa, kendalanya apa. Kemudian nanti maaf Pak Nizar, dalam karena Pak Sinin tidak bisa, mungkin Pak Sinin ini kan beliau dianggap menjadi UCM itu kan di akhir-akhir semester lalu ya. Mungkin sementara ini bisa diwakili oleh Bu Aslihah dulu. Bu Aslihah Bu Aslihah monggo Pak Aslihah mungkin bisa menjawab, karena sebelum Bu Pak Sinin itu Bu Aslihah yang menjadi UCM di Prodi Ekonomi Syariah. Mungkin bisa disampaikan Pak Aslihah lebih tahu secara makronya itu
Sementara ini Bu Aslia kalau sekarang sudah menjadi GJM ya. Nggih. Sekarang UJM-nya dulu memang Bu Aslia. Mungkin Bu Aslia bisa menyampaikan kendala-kendala apa yang ada di Prodi Ekonomi Syariah yang harus kita benahi. Terima kasih. Bu Aslika hilang, Pak. Hah? Bu Aslika. Hilang Bu Aslia. Nggih, siap. Tetap balik. Nah, sambil menunggu Bu Aslika mungkin saya ada catatan sedikit. Oh, Pak Sukanto hilang sekarang. Kelihatan, Bu? Bun. Kelihatan. Sip. Sambil menunggu Bu Aslika, saya selat dengan sedikit materi. Jadi, dalam peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi Prodi Ekonomi Syariah. Jadi yang pertama itu tentang penelitian kolaboratif, di mana penelitian kolaboratif ini nanti setiap dosen itu berkelompok untuk membuat sebuah artikel. Artikelnya itu diambil dari mana? Sebenarnya artikelnya itu jenengan sedanten sudah punya dari laporan PKL. Nah, kemudian laporan PKL tersebut itu dijadikan jurnal. Jurnal tersebut itu diterbitkan di Jurnal Mu'alim volume 2 nomor 2 Juli 2020. Jadi jurnal yang bulan ini. Jurnal Mu'alim itu jurnalnya Fakultas Agama Islam. Kemudian templatenya disesuaikan dengan gaya penulisan di Jurnal Mu'alim. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang ya. Kemudian yang kedua ada kajian teorinya. Yang ketiga ada metodologi. Kemudian yang keempat ada pembahasan dan yang kelima kesimpulan. Dan poin yang terakhir daftar pustaka. Nah, daftar pustaka tersebut karena ini laporan PKL, maka silakan buka Google Scholar Anda masing-masing setiap kelompok. Seandainya kelompok 1, kelompok 2 Bu Farida, kemudian siapa kemarin Pak Sinin, Pak Dayat. Nah, berarti 3 kelompok tersebut itu harus ada citasinya. Jadi ada citasi, ada apa itu? Ada daftar pustaka, artikel jenengan, Pak Dayat, Pak Sinin. Minimal 3, satu orang minimal 3. Kalau nggak punya ya 1 aja. Minimal 3. Bagaimana caranya? Caranya ya karya jenengan itu yang ada di Google Scholar, template aja di daftar pustaka. Kemudian sama ditempelkan ke footnote. Ya, jadi kalau di situ ada perbankan syariah, pas kebetulan Bu Farida itu ada judul perbankan syariah, tempelkan situ aja ya. Jadi dicantolkan di situ, nanti secara otomatis H-index Bu Farida nanti bisa
bisa naik. Nah, ketika naik itu yang akan dinilai pada akreditasi di 9 standar. Nah, jadi itu yang sangat penting sekali, makanya kenapa sih kok harus disitasi? Karena di akreditasi 9 standar itu mewajibkan setiap dosen untuk mensitasi. Jadi mewajibkan seluruh mahasiswa untuk mensitasi dosennya, gitu. Maksudnya seperti itu. Kemudian ini tentang penelitian di Prodi ESI. Tentang penelitian di Prodi ESI ini yang pertama masih belum ada penelitian turunan antara dosen dan mahasiswa. Biasanya dosennya bikin jurnal, kemudian judulnya itu diturunkan kepada mahasiswanya. Ya, contoh GCG semisal ya, GCG Perbankan Syariah. Gitu. Nah, mungkin mahasiswanya itu GCG pada Perbankan Syariah di Pasuruan. Kalau semisal Bu Farida GCG di Jawa Timur, maka mahasiswanya GCG di Kabupaten Pasuruan. Nah, jadi turunan seperti itu ya, masih belum ada penelitian turunan antara dosen dan mahasiswa. Kadang-kadang yang dibimbing itu nggak sama. Nah, ini nanti kita berharap jadi jurnal dosen itu bisa dicontoh atau ditiru oleh mahasiswa. Ya, kalau dosennya sekupnya nasional, maka mahasiswanya sekupnya regional atau lokal. Nah, jadi seperti itu. Atau penelitian antara mahasiswa dan dosen. Artinya penelitian mahasiswa dan dosen itu, dosen beserta mahasiswa sama-sama untuk meneliti. Nah, dosen dan mahasiswa sama-sama meneliti. Yang pertama tadi dosennya meneliti, mahasiswanya niru. Yang kedua ini dosen dan mahasiswa sama-sama gerak, sama-sama meneliti. Bukan skripsi, ini kayak seandainya dapat hibah gitu ya. Jadi mahasiswanya dan dosennya sama-sama jalan. Kayak begini ini di kampus negeri itu lagi booming ya. Jadi mahasiswa dan dosen sama-sama meneliti. Kemudian yang kedua, hasil PKL diupayakan untuk menjadi laporan penelitian. Jadi nanti ketika menguji PKL, barangkali lupa mungkin ya, silakan laporan PKL itu disesuaikan dengan gaya penulisan di jurnal. Walaupun kadang-kadang template-nya itu kurang sesuai dengan jurnal, karena template di PKL di FAI itu pengabdian. Karena di bank itu sulit untuk membuat laporan pengabdian. Bisanya untuk membuat laporan penelitian. Oleh karena itu jenengan permak sendiri agar penelitiannya itu berbau, agar PKL-nya itu berbau penelitian. Jadi, ketiga yaitu sedikit dosen yang melakukan sitasi. Nah itu tadi ya. Jadi pentingnya sitasi seperti itu. Mari kita bersama-sama membimbing skripsi dan mewajibkan untuk mensitasi. Yang keempat yaitu masih sedikit pelaksanaan pengabdian yang pelaporannya dalam bentuk jurnal nasional. Mungkin buat dosen-dosen yang sudah serdos itu ya, mungkin pengabdiannya masih berupa staplesan atau masih berupa laporan manual bukan jurnal. Mungkin di semester depan kita bersama-sama membuat acara, kemudian kita jurnalkan dalam bentuk jurnal pengabdian. Sehingga nanti jurnal tersebut bisa bermanfaat buat yang serdos, juga bisa bermanfaat buat yang jabatan fungsional. Artinya saling menguntungkan lah seperti itu. Nah, ini agenda yang penelitian kita. Agenda penelitian kita itu yang pertama pembagian penelitian. Hari ini pembagian penelitian yang kemarin saya share nama-namanya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pak Ifdol itu termasuk kelompok saya. Jadi itu pembagian penelitian tanggal 14 Juli hari ini. Kemudian di Selasa depan
kita berharap laporan PKL tersebut sudah menjadi jurnal, jangan banyak-banyak, 12 lembar aja maksimal. Maksimal 12 lembar, minimal 10 lembar. Kertasnya B5, jangan A4, kalau A4 nanti kebesaran. Kertasnya B5 antara 10 lembar sampai 12 lembar saja. Kemudian tanggal 21 Juli kita ada pertemuan lagi. Jadi seminar hasil penelitian. Jadi nanti setiap kelompok Selasa depan itu akan bercerita tentang bagaimana sih penelitiannya gitu ya. Jadi bercerita saja. Nah, hasil dari cerita tersebut nanti mungkin bisa ada tambahan-tambahan. Jadi Pak Ifdol menambahkan, kemudian Pak Sukamto menambahkan, biar artikel kita itu nantinya bisa lebih sempurna. Dan tanggal seminar hasil penelitian ini, tanggal 21 nanti akan mendapat sertifikat. Tapi embel-embel sertifikat itu adalah call of paper, apen-apen seperti itu. Jadi nanti dapat sertifikat, kemudian yang kedua dapat jurnal, dapat 2 gitu. Kemudian tanggal 25 revisi mungkin, kemudian tanggal 26 submit, dan tanggal 30 Juli publish. Kita harapkan semua dosen ESI berpartisipasi dalam agenda penelitian sederhana ini. Kemudian, nah ini lomba karya ilmiah. Mungkin nanti ketika agenda penelitian yang atas tadi berjalan, kita akan nanti kolaborasi membuat dan mengikuti lomba karya ilmiah tentang stabilitas sistem keuangan. Bukan mencari uang, juara 1, 2, 3, juara satunya 40 juta ini. Waduh. Bukan mencari uang, tetapi kita pelatihan untuk membuat karya ilmiah agar karya ilmiah kita lebih mantap lagi dan lebih sempurna lagi. Jadi seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Ini Pak Abdillah nggak masuk Pak Manizar ya? Dalam? Nggak ada ya? Pak Abdillah. Pak Abdillah nggak ada loh. Bu Aslika tadi ada, sekarang hilang. Pak Abdillah, Pak Bambel juga nggak ada nih ya. Mungkin jenengan mawon Pak. Apa? Tentang itu loh. Kalau ini ya Pak Nizar ya, yang hasil dari PKL kemarin itu oleh anak-anak itu dikirim ke email Prodi. Email Prodi apa? Jadi sudah ada di sana. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu dosen ingin mengambil, mungkin bisa kita buka itu. Saya belum buka itu di email Prodi itu. Jadi mereka mengirim semua hasil PKL-nya di email Prodi. Okay. Kita bagi-bagi, mungkin kan misalnya Pak Nizar PKL-nya di mana kan ada itu kan. Masing-masing mahasiswa kan sudah punya itu. Nanti kita buka dan mungkin bisa kita kirim aja untuk hasilnya itu nanti bisa dimodifikasi gitu ya. Siap Pak. Mungkin ada Pak tambahan tentang perkuliahan, evaluasi perkuliahan kemarin kurang apa, semisal saya kurang apa, Bu Farida kurang apa gitu. Sehingga bisa membangun. Kalau ini itu salah satu yang menjadi acuan juga dalam pengisian akreditasi itu adalah kesesuaian antara RPS dengan jurnal mengajar. Jadi harapan kita semua adalah agar ada kesesuaian antara apa yang telah ditulis di RPS itu dengan jurnal mengajar. Jadi misalnya item-item yang tema-tema yang diajarkan itu disesuaikan dengan RPS itu. Ini kemarin mungkin yang belum melengkapi itu mohon dilengkapi. Mungkin ke depan itu yang perlu kita sampaikan kepada dosen untuk menyesuaikan dengan RPS-nya. Jadi ketika kita ngajar sudah punya kalau saya itu pakai cost design Pak.
Jadi setiap tatap muka itu sudah ada tema apa yang harus kita bahas, itu sudah ada. Mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 15 dan 16 ya UAS itu. Mungkin Bapak Ibu dosen sudah menerapkan, mungkin yang lain juga belum gitu. Dia juga belum. Sehingga itu yang menjadi acuan kredit poin yang penting dalam pengisian borang itu. Itu nanti akan dilihat juga itu nanti. Yang pertama, kemudian yang kedua, tadi harapan saya tadi buku tadi mohon untuk Bapak Ibu dosen ada karya yang dihasilkan dari pengajaran itu lah. Jadi ada karya yang dihasilkan dari pengajaran itu sehingga itu juga menjadi kredit poin. Mungkin mahasiswa kemarin saya di sejarah ekonomi itu sudah saya rintis sampai sekarang masih edit belum jadi. Jadi karya mahasiswa sebenarnya yang menyusun itu kita tinggal ngecek aja nanti plagiasinya dan susunan bahasanya. Jadi itu Pak yang paling penting menurut saya mungkin. Mungkin nanti bisa saya bantu Pak. Jadi nanti RPS itu jenengan siapakan, kan semua dosen itu kan mempunyai email Widarta Asih ID itu. Saya buat drivernya, drive-nya itu nanti di sana ada folder RPS. Jadi RPS-nya Pak Ifdol, kemudian Bu Farida itu bisa dilihat semua ada di situ di folder tersebut gitu ya. Jadi folder tersebut sudah ada Pak di UGM Pak. Di UGM sudah ada. Sudah ada semua ya. Mungkin ada 1-2 yang belum lengkap, cuman mayoritas sudah ada di situ semua. Itu ada linknya nggak Pak? Jadi apa itu kita bisa lihat gitu loh. Oh ini RPS-nya. Untuk sementara ini dikumpulkan oleh UGM kemudian diserahkan ke LPM. Oh gitu. Ya, jadi LPM punya itu, punya base apa nih? Big datanya di LPM itu. Seandainya kayak mau ngerevisi RPS itu bisa Pak? Bisa, nggak apa-apa, silakan. Apa itu ngedel-ngedel lagi atau? Ya disetorkan lagi aja nanti, maksudnya di review kembali, tinggal disetorkan ulang lagi. Gitu. Tentu koordinasi dengan UGM lah. Pak, mungkin ada pertanyaan terakhir dari mahasiswa atau dosen sebelum kita tutup. Saya Pak. Oke. Saya tak hapusnya. Pak, mohon izin Pak Kamto, masalah akreditasi itu ada undang-undang yang menyatakan bahwasanya kalau sudah akreditasi itu sudah B, itu hanya laporan saja. Tidak perlu akreditasi lagi, kecuali mau akreditasi ke tingkat jenjang A. Kalau hanya akreditasi B saja, hanya laporan, ada undang-undangnya itu. Seperti itu. Benar enggaknya itu saya dengar seperti itu. Di kampus-kampus kalau sudah B, tidak perlu akreditasi lagi. Kalau kecuali ingin akreditasi meningkat jadi A. Itu hanya sebagai laporan saja. Terus itu sudah banyak perguruan tinggi itu tidak mengajukan hanya laporan, walaupun melaporkan bahwasanya kalau SK-nya yang dulu harusnya tahun 2021 sudah habis izinnya, itu melaporkan saja sudah cukup, itu katanya seperti itu. Nah itu yang pertama. Terus masalah saya selama COVID, saya mengajar itu jarang ngajar karena kondisi kepada mahasiswa, saya menyesuaikan kondisi mahasiswa yang bulan kemarin, bulan-bulan Mei, Juni itu
jarang saya. Tapi saya biasanya minta persetujuan mahasiswa diadakan ngajar atau tidak, atau sebelum UTS atau UAS itu yang sebelumnya kalau UTS itu melalui ya WA saya UTS-nya. Terus setelah UTS itu tidak ada pengajaran sama sekali, ya hanya sebelum UAS 2 kali, ada sebagian ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Intinya ya melalui aplikasi berbagai macam. Saya YouMeetMe, Kita itu, yang terakhir YouMeetMe, sebelumnya Kita. Itu yang saya pakai. Kalau Zoom, saya tidak pernah memakai aplikasi Zoom. Itu. Kalau YouMeetMe ini bisa, biar tidak ganti-ganti, asal membutuhkan data aja, atau mendaftar ke Google Telkom, kita hanya gratis itu, gratis data, hanya kita kena data saja. Itu bagus, sama seperti Zoom aplikasinya yang YouMeetMe itu, tidak ganti-ganti ID seperti itu. Nanti bisa dicoba, saya share tentang YouMeetMe. Anda lihat bagus kalau untuk ngajar, karena hanya butuh data saja, semua mahasiswa bisa masuk. Seperti itu, tidak perlu menginstal, perlu menginstal hanya sebentar Play Store itu. Itu bagus, hanya daftar, semuanya bisa masuk. HP bisa masuk, bagus. Yang bisa men-setting ya dosennya juga bagus. Selama pandemi COVID-19 ini, itu produk Telkom. Nah, yang saya kembangkan lagi untuk pengajian virtual kerjasama dengan Telkom. Ini ada aplikasi Anik namanya. Ini belum di launching, tapi sudah untuk yang kemarin saya share untuk ngaji Safinatun Najah itu, ya seperti itu. Itu pakai kerjasama Trukon lah. Untuk perkuliahan masa-masa pandemi ini memang dikhawatirkan wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik itu kan wilayah hitam. Menurut sekarang kan COVID masih menyebar kemana-mana. Kecuali imunnya kuat, yang tidak punya riwayat sakitnya sakitnya tidak berat, ya kemungkinan baik. Kalau yang punya penyakit riwayat diabetes atau apa, itu yang dikhawatirkan itu. Nah, nanti biasanya mahasiswa masuk atau apa, lah ini kondisinya tambah menyebar, klasternya sekarang di berita-berita TV One atau apa, sekarang klasternya klaster pesantren. Nah, seperti itu. Nah, nanti dicoba, semoga Universitas Siddhartha ini tidak termasuk klaster yang COVID yang diberita-beritakan itu, seperti itu. Nah, untuk ujian di skripsi itu, kalau saya usul, saya sendiri tidak, kalau bisa 1 hari atau bisa, intinya masing-masing 1 hari atau bagaimana, atau 2 hari maksimal. Nah, itu nanti itu jangan sampai kekhawatiran itu nanti dari mahasiswa ke orang tuanya, lah itu nanti dikhawatirkan seperti itu. Kita kan tidak tahu COVID itu sampai Pak Geblok ini, katanya Pak Geblok ini kondisinya menurun, kematiannya menurun. Kalau di rumah sakit kemarin saya ikut rapat, menurut dokter, kalau ada orang tua masuk rumah sakit, itu didahulukan mana, yang pemuda
kena COVID. Yang didahulukan pemuda ketimbang yang orang tua. Seperti itu. Sekarang lagi full. Tapi penurunan COVID ini menurun dalam kematiannya, penyembuhannya besar. Insya Allah katanya bulan-bulan Desember insya Allah sudah agak kuat. 30% masyarakat Indonesia ini sudah kena COVID semuanya, tapi orang tampak gejala OTG namanya seperti itu. Biasanya peradangan, perasa, pilek itu gejala hanya seperti itu. Tapi kalau imunnya kuat, alhamdulillah seperti itu. Itu Pak, yang ya ada kuliah online itu ya juga ada baiknya, juga tidak baiknya ya kita kurang maksimal dalam pengajaran. Biasanya kita pakai menulis, pakai data, bukunya ini, menerangkan lebih dalam. Kalau seperti ini kan hanya ceramah seperti itu. Kalau di virtual ini kan hanya ceramah, mengajarkan ini. Tapi kalau mahasiswa tidak punya buku, repot, hanya mendengarkan saja. Seperti itu. Kurang maksimal. Tidak secara nyata. Itu pertimbangannya seperti itu. Kecuali biasanya kalau kelas bisnis atau apa, biasanya yang mahasiswa kerja itu hanya pengembangan saja. Beli buku ini, pelajari apa yang kurang, nah seperti itu. Beda ya dengan mahasiswa yang tidak tahu apa-apa, terus kita ajarkan secara ceramah seperti ini, sepertinya nggak maksimal. Seperti itu. Karena kondisi COVID ini ya harus virtual semuanya. Lama-lama dunia pengajaran ini juga virtual karena sekarang Amerika saja yang universitas tahunan itu sekarang virtual, tidak harus butuh bangunan, katanya seperti itu. Nanti kuliahnya ya seperti ini, tapi dapat ijazah. Jangka panjangnya seperti itu. Seperti itu. Kuliahnya pengembangan. Sekarang kan ada rekaman, suruh belajar, sudah tahu, laksanakan seperti itu. Lama-lama dunia virtual itu penting, harus menguasai digital seperti itu. Kalau enggak menguasai digital ya kita kalah seperti itu. Itu aja tentang saya ngajar selama ini, selama COVID ini. Kalau nanti saya secara nyata nggak apa-apa, asal bisnya ini kan belum lancar bisnya ini. Mau ngajar ya juga kondisinya seperti ini ya, seperti itu. Bu Farida itu sampai nunggu Pak Kamto kalau mau ke Yudharta. Seperti itu. Lagi rombongan nih. Bisnya sudah ada Pak Isdol. Anjing. Tapi nggak berani naik, wedi. Anjing, sampai pakai mantel jas hujan itu. Demi apa itu coba ayo? Demi cinta saya terhadap kampus Universitas Yudharta ya Pak. Saya rela pakai mantel ini. Karena kalau imunnya kuat nggak apa-apa Bu. Kalau nggak kuat itu yang di rumah terus masuk, nah itu yang nggak bagus. Iya. Hanya seperti itu. Dikatakan nyata ya nggak nyata, dikatakan abstrak ya abstrak katanya seperti itu. Nyatanya banyak gus-gus ya meninggal, pertama DB terus meninggal seperti tambak Tebu Ireng itu Gus Zaki itu seperti itu. Yang terakhir kemarin Gus Kamal putranya Mbah Mun ya seperti itu, padahal ketua
DPRD P3 Rembang seperti itu. Itu ya juga meninggal karena COVID. Seminggu itu 3 hari masuk langsung meninggal. Nah itu yang kena kan orang besar-besar, yang masyarakat yang menengah ke bawah itu yang tidak terekod itu. Padahal rata-rata yang meninggal kalau punya riwayat sakit berat itu bisa dikatakan imunnya nggak kuat gitu. Wow. Seperti itu, kenyataannya seperti itu. Tapi sekarang kan PSBB kan sudah tidak diterapkan lagi. Seperti itu. Ini dalam dunia pendidikan seperti itu. Sekarang semuanya lockdown, tapi semaksimal mungkin karena keinginan mahasiswa, keinginan orang tua agar kembali seperti normal lagi. Tapi ya ada di belakang itu menjaga protap kesehatan, intinya itu seperti itu. Harus pakai sanitizer, masker, nah seperti itu. Nggak apa-apa sih. Tapi yang dikhawatirkan yang nanti kalau dari Surabaya, rata-rata yang kemarin santri yang dari Surabaya, Sidoarjo itu kena ada reaktif lah intinya, terus menyebar ke yang lainnya seperti itu. Itu yang berita terakhir itu seperti itu, walaupun secara kasat mata enggak secara jelas atau yang tidak bisa intinya COVID ini sudah menyerangnya di udara lah seperti itu. Pak Kamto itu di depan rumahnya itu sudah berulang-ulang ada kematian seperti itu setiap hari. Nggih Pak Kamto nggih. Cical. Linofon itu Pak Kamto itu. Linovo itu Pak Kamto. Pun ngoten mawon Pak Nizar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin untuk sedikit pengalaman akreditasi, betul kata Pak Ifdol bahwasanya untuk akreditasi itu cuma pelaporan. Cuma yang namanya pelaporan itu sama, kita bikin borang, kemudian borang itu dikirim ke yang akreditasi PT itu. Seperti halnya PAI dan bisnis kemarin itu ngirim borang, kemudian tanpa adanya visitasi tiba-tiba muncul SK akreditasi baru. Mungkin seperti itu. Ya. Kemudian untuk ujian skripsi insya Allah besok cuma 1 hari. Jadi panjenengan sedanten berangkat jam 8 harus ada di kampus, nanti di briefing, jam 9 kita mulai ujian, mungkin jam 1 sudah selesai, mungkin bisa pulang ke rumah sendiri-sendiri. Mungkin itu dulu pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Semoga bisa memberikan keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nggih, pun.